Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku, dinukil dari kitab Mukasyfatul Qulub dan Qisasul Anbiya, dikisahkan pada malam hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan salah satu orang ini orang yang istimewa, Nabiullah, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu adalah Nabi Sam'un Ghazi, atau yang kita kenal atau yang masyhur dengan Nabi Samson. Dalam hadis sendiri dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW ketika ditanya berapa jumlah nabi dan rasul, beliau menjawab, ada 124.000 jumlah nabi dan 312 jumlah rasul. Artinya apa? Dalam Islam sendiri, nabi dan rasul itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau rasul, ia adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyerukan kepada umatnya, menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Sedangkan nabi, ia diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, dalam artian ia tidak wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, siapa Nabi Samson ini atau Nabi Sam'un Ghazi? Kalau kita nonton sinetron, dulu ada sinetron yang namanya Samson Betawi. Samson Betawi, otot kawat tulang besi. Kalau kagak salah begitu dah. Saya juga lupa. Jadi Nabi Samson ini memiliki keistimewaan dan mujizat yang luar biasa. Ia diberikan keistimewaan oleh Allah, mujizat oleh Allah berupa kekuatan, sehingga dengan kekuatannya tersebut ia mampu melunakkan besi dan merobohkan istana. Nabi Samson ditugaskan oleh Allah untuk menentang orang-orang yang menentang kekuasaan Allah. Kekuatannya ia gunakan untuk menentang pemimpin zalim pada saat itu, yaitu Raja Israel. Kemenangan demi kemenangan Nabi Samson raih atas pasukan Raja Israel, sehingga Raja Israel sendiri bingung bagaimana cara ia menghadapi Nabi Samson. Akhirnya ia mencari cara untuk menundukkan Nabi Samson. Ia mencari tahu kelemahan apa yang dapat membuat Nabi Samson itu tunduk dan kalah. Dengan cara liciknya, Raja Israel dan pasukannya mengiming-imingi istri dari Nabi Samson. Istri Nabi Samson diiming-imingi harta yang melimpah jika ia mau memberitahukan apa kelemahan dari Nabi Samson. Istri Nabi Samson pun yang diiming-imingi harta begitu banyak akhirnya terayu, akhirnya terbujuk oleh Raja Israel dan pasukannya. Kemudian pada malam hari ia mengikat Nabi Samson ketika tidur dengan besi. Ternyata Nabi Samson bangun dan bertanya, "Apa yang kau lakukan istriku?" "Suamiku, aku hanya ingin menguji kekuatanmu." Ternyata dengan cepat Nabi Samson langsung melepaskan besi tersebut. Pada malam kedua, istri Nabi Samson pun mengikat Nabi Samson dengan cara yang sama. Dan kemudian Nabi Samson pun terbangun. Kemudian ia mengatakan, "Istriku, jika engkau ingin mencari kelemahanku, sesungguhnya kelemahanku terdapat pada rambutku. Jika engkau mengikatku dengan rambutku, memotongnya, maka aku akan menjadi lemah tak berdaya, istriku." Kemudian pada malam ketiganya, istri Nabi Samson memotong rambut Nabi Samson dan mengikat Nabi Samson. Nabi Samson yang sudah kehilangan kekuatannya akhirnya tidak bisa bergerak, tidak bisa melepaskan ikatannya. Kemudian Nabi Samson dibawa ke hadapan Raja Israel. Di hadapan Raja Israel dan pengikutnya, Nabi Samson diikat, disiksa. Bahkan dengan kejamnya, Raja Israel dan pengikutnya memotong telinga Nabi Samson
memotong anggota-anggota tubuh Nabi Samson, bahkan membutakan mata Nabi Samson. Sehingga Nabi Samson pun berdoa. Ia merasa tidak kuat dengan perlakuan yang diterimanya. Ia merasa tersiksa dengan siksaan yang menyakitinya. Ia berdoa kepada Allah agar mengembalikan lagi kekuatannya, supaya ia bisa menumpas kejahatan dan kebatilan yang Raja Israel dan pengikutnya lakukan. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Samson, dikembalikan lagi kekuatannya. Dan karena kekuatannya telah kembali, akhirnya Nabi Samson dengan kekuatannya menggoyang-goyangkan tubuhnya dan merobohkan istana, yang menyebabkan Raja Israel dan pengikutnya tewas, bahkan beserta istri dan saudara-saudara yang mengkhianatinya. Nabi Samson pun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya yang tadinya hilang dipotong, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara istri yang mengkhianatinya tewas seketika. Karena hal itu, Nabi Samson pun bertobat kepada Allah dan berjanji akan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan tanpa putus. 1000 bulan sama dengan 83 tahun tanpa putus. Nah, selesai Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah perjuangan dari Nabi Samson yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah, maka salah seorang sahabat Nabi pun berkata, "Ya Rasulullah, kami juga ingin berjuang di jalan Allah, beribadah kepada Allah selama 1000 bulan." Kemudian atas izin Allah turunlah malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan pada malam itu malaikat-malaikat turun beserta malaikat Jibril. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan pada malam itu penuh dengan kesejahteraan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Nah, ternyata kisah tersebut merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahri, lebih utama daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar juga merupakan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam itu pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang meraih malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mumpung sekarang masih Ramadan, mari sama-sama kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meraih malam Lailatul Qadar. Siapa tahu kita semua bisa meraihnya dan kita bisa menjadi hamba yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan kira-kira malam Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharau Lailatul Qadri fil witri." Cari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil.
minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Manfaatkan waktu kita, kesempatan kita bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari sekarang. Bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan, akan tetapi dari sekarang. Allah melihat perjuangan kita dari sekarang. Kalau kita hanya beribadah mengejar Lailatul Qadar, hanya beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan itu pun malam-malam yang ganjil, arti perjuangan kita dalam meraih ridho Allah itu hanya setengah-setengah. Kita harus berjuang full demi meraih ridho dan ampunan Allah. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya ibadah kita mengharapkan Lailatul Qadar, akan tetapi yang jauh lebih utama adalah mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meraih malam Lailatul Qadar, sehingga kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang beruntung, seolah-olah kita telah beribadah selama 1000 bulan lamanya. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.